Jadi bagaimana saya bisa dipisahkan oleh organisasi ini? Lambang-lambang itu, lambang-lambang ini saja yang ada di rumah, di buku, di handphone, di meja, di laptop. Lambang lain nggak ada. Jadi biar semuanya agak apa? Oh iya, Haikal orang mana sih? Orang ini bukan. Orang mana? Bukan. Orang itu bukan. Saya Al Irsyad Tulen. Saya masih punya kartu anggota. Saya nggak bakal perbaharui, karena kalau diperbaharui jadi baru dong. Ya nggak, ya nggak. 84 saya punya itu kartu anggota di rumah. Sehingga saya nggak bisa dipisahkan dari organisasi ini. Nggak akan terpisah dan nggak bisa dipisahkan. Ayah saya almarhum salah satu ikut pendiri awal. Ayah saya almarhum mewakili Al Irsyad dan hanya satunya seluruh Indonesia mewakili Pandu Al Irsyad ke dunia pada waktu itu ke Singapura, pertemuan Pandu seluruh dunia. Dan ayah saya yang dilepas oleh almarhum Bung Karno, ya, dititipkan Al Irsyad di pundak ayah saya tahun 47-48 kalau nggak salah. Jadi memang turun temurun kita, Pak, bukan baru sekarang. Cuman sayangnya baru ketemu Al Irsyad Bandung baru sekarang ya. Itu yang sayang. Mudah-mudahan insya Allah bakal sering lagi ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Ketua, percuma saya pembina di 28 sekolah. Ana bimbing sekolah-sekolah itu, wah kalau disebut kenal semua dah ya. Ana bimbing yang anak-anaknya harus mencapai cita-citanya sampai saya bikin kurikulum. Kurikulumnya itu ada The Future's Day. The Future's Day itu adalah hari di mana anak-anak kita datang ke sekolah dengan baju masa depannya. Yang bercita-cita jadi pilot harus datang pakai baju pilot. Yang bercita-cita jadi dokter datang ke sekolah dengan berpakaian dokter, pakai stetoskop segala. Yang bercita-cita sebagai insinyur harus pakai topi insinyur. Yang bercita-cita, pokoknya begitu. Yang bercita-cita menjadi kiai mesti pakai baju kiai. Kalau perlu pakai jenggot palsu. Mungkin sebagian ketawa, tapi ini sangat serius. Ya saya Pak jelek-jelek begini pernah menjadi dosen tamu di Taiwan, University of Technology. Saya lihat kok di sana begitu. Ternyata mereka menerapkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in. Dia mesti lihat ke depan. Orang itu hanya sampai kepada yang diniatkan dan semua niat itu sampai kepada yang paling diinginkan, yang paling diharapkan. Yang paling diinginkan, yang paling diharapkan itu mesti 3 syaratnya. I'tiqad, dibenarkan dengan hati, iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dikerjakan dengan perbuatan. Jadi kalau mau cita-cita jadi insinyur, berpakaianlah seperti insinyur. Dan harus ada karya yang menunjukkan. Kalau bercita-cita sebagai entrepreneur harus datang dengan ide. Begitu aja Pak, anak dilatih sejak kecil karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu cerita pembukaan biar kita makin akrab, biar tahu. Begitulah saya. Dan hari ini tema yang diberikan kepada saya Pak Aid, maka saya sampaikan minal aidin wal faidin. Kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kullu amin wa antum bi khair. Hadirin, saya ingin membuka cakrawala tentang silaturahim. Silaturahim yang sebagian sekarang nih, sebagian saat ini karena kesibukan mungkin Bapak Ibu sekalian, saya tidak menggarami air laut. Saya lihat ini para senior-senior semua ini. Sementara saya yang muda nih, ya. Namun saya ingin sampaikan sesuatu tentang pergeseran arti silaturahim. Begini ceritanya.
Pernah nggak kita dengar orang berkata begini, gue mau silaturahim gitu. Pernah ya? Nah, atau kalau boleh saya bertanya, siapakah di antara kita di satu acara ini yang pernah silaturahim? Mungkin pertanyaannya konyol. Mungkin berkata, ya iyalah kita semua pernah silaturahim. Kapan? Sekarang ini nggak tepat dibilang silaturahim, Pak. Apalagi kalau merujuk referensi Quran dan hadis. Ini namanya ketemuan. Jadi silaturahim gimana dong, Bu? Silaturahim gimana ya silaturahim? Ada orang berkata begini, seorang suami dan istri ngobrol begini, Pak, kata istrinya, setiap tahun istrinya misalnya orang Sunda nih, orang Bandung nih, suaminya orang Medan nih, tiap tahun lebaran di Medan, mereka tinggal di Jakarta, tiap tahun lebaran di Medan nih, ke rumah orang tua laki, mertua lakinya. Si istri berkata, Pak, tiap tahun kita ke Medan dah. Sekali-sekali di Bandung lah, ke rumah orang tuaku. Suaminya berkata, Oke. Kalau begitu tahun ini kita silaturahim ke rumah orang tuamu. Apakah itu bisa dibilang silaturahim? Bisa? Bisa nggak, Bu? Bisa? Nggak bisa. Itu namanya birrul walidain. Kewajiban berbakti sama orang tua, bukan silaturahim. Kalau sampai silaturahim kepada orang tua, durhaka. Karena silah menyambung. Kalau menyambung putus, berarti kau telah memutuskan hubungan dengan orang tua. Mulai masuk kepada pengertian. Kita punya tetangga nih, Bu. Kita tinggal di komplek. Rumah nomor 2 depan rumah kita nomor 1, nomor 2 depan rumah kita. Ini perhatiin. Orangnya baik, orangnya ramah. Kalau pulang dari mana-mana suka mampir, suka negor. Kalau bulan puasa membawakan makanan buka puasa, suka nyumbang buka puasa. Ayo deh ya, oke. Ada rumah nomor 8 di sana. Orangnya ketus, dibilang assalamualaikum pura-pura dengar nggak jawab. Mobil nggak pernah dibuka, boro-boro nganterin apapun. Kita undang nggak pernah datang. Bahkan dia suka foto dan dia upload yang jelek-jelek tentang kita sebagai bertetangga. Bahkan dia nyinyir di sosial media, gue punya tetangga tapi jorok dan seterusnya. Kalau lebaran ibu kunjungin nomor 1 apa nomor 8? Kalau punya makanan, ibu nomor 1, yang nomor 2 itu yang baik. Yang kita kasih makanan nomor 2 apa nomor 8? Bu, jangan hoax deh. Normalnya kita berikan kepada nomor 2. Kenapa? Karena dia baik sama kita. Itu silaturahim? Tidak sama sekali, bukan silaturahim. Itu namanya break even point, BEP. Dia baik sama kita baik sama dia. Betul atau tidak? Salah pengertian kalau dia kan baik, ikut silaturahim sama dia. Nggak bisa, Bu, nggak bisa. Demi Allah nggak bisa. Tidaklah dibilang silaturahim orang yang mengunjungi saudaranya, kata Rasulullah. Bukhari Muslim ini riwayat. Tetapi silaturahim orang yang menyambung kembali hubungan yang putus. As-silah itu namanya menyambung. Kalau menyambung apa ini sambung? Yang nyambung itu kalau putus. Kalau ibu datang ke tempat rumah nomor 8 itu silaturahim. Kalau ibu nyambung ke nomor 2 itu namanya main kunjung-kunjungan. Makanya pahala tunai di dunia yang diberikan oleh Allah 2, birrul walidain sama menyambung silaturahim. 2 pahala tunai, sholat di akhirat, puasa di akhirat. Tapi menyambung silaturahim langsung kontan, tambah umur, murah rezeki.
Karena beratnya minta ampun. Kalau saya mau urut-urutkan, yang paling berat itu adalah menyambung silaturahim. Kenapa? Karena orang yang nyebelin, ngeselin, kita harus tetap membuat baik sama dia. Orang yang fitnah kita mesti kasih hadiah sama dia, bayangin. Itu silaturahim. Dalam hadis yang lain Rasulullah perintahkan Sayyidina Ali begitu, kasih hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan hadiah padamu. Itu pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Doakan orang yang tidak pernah mendoakanmu. Doakan orang yang menyakitimu. Itu silaturahim. Rasulullah contohin lagi duduk, ditarik belakangnya sampai tercekik, sampai terbatuk-batuk. Umar bin Khattab keluar dengan pedangnya, cukup. Ada apa, kata Nabi? Kau pernah hutang padaku, sampai sekarang belum bayar. Apa kata Rasulullah? Kau bulan depan, wahai Yahudi. Tidak, aku maunya sekarang. Ambillah dari beberapa harta Nabi dan diberikan kepadanya. Dan Nabi berpesankan berapa jumlahnya, lebihin sesuainya. Dia minjem 2 dinar, dibayar sama Nabi 4 dinar. Bukan bunga, hadiah. Dan gak ada perjanjian di awal. Ya, diludahin Rasulullah. Yang dibikinin sup siapa? Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Yang dibuatkan sup oleh Nabi yang meludahi. Nabi udah contohin, itulah silaturahim. Sementara kita tidak. Kita masih menganggap silaturahim begini. Oh ya, saya ambil contoh dari silaturahim mungkin begini. Kita punya teman, tinggalnya jauh di ujung Berung, dan kita nggak pernah lewat sana. Cuman WA doang. Apa kabar? Baik. Gitu doang. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Begitu doang. Suatu ketika kita pas lagi lewat ujung Berung, lalu kita WA, namanya Petung. Contoh namanya Petung, nggak ada kecuali jamaah. Dari ujung-ujung nggak bakal ada. Jamaah Jawa Timur Petung banyak itu. Petung katanya. Pekalongan juga banyak. Petung. Kebetulan banget nih lagi lewat ujung Berung, mau silaturahim ya. Udah berapa tahun? Udah 10 tahun kita nggak ketemu. Silaturahim bukan? Silaturahim bukan? Bukan. Anda nggak putus, Anda masih WA-WA-an kan? Betul apa tidak? Ini referensinya hadis. Referensinya hadis Bukhari. Bukan pendapat kita, bukan kamus bahasa Indonesia, bukan. Referensinya Bukhari atau Muslim. Atau begini deh. Ada halal bihalal di Arisan Cikutra. Iya, gue mau datang sekalian silaturahim sama teman-teman. Betul nggak? Betul nggak? Enggak, ini namanya bukan silaturahim. Kecuali kalau ada musuh di mari, terus samperin musuh. Jadi silaturahim itu adalah salah satu amal yang terberat. Kalau menurut pendapat saya, terberat. Saya berusaha silaturahim. Saya berusaha silaturahim sama Abu Janda. Saya berusaha. Saya tetap harus berbuat baik pada mereka. Dan ketika saya datang, tuduhannya bilang apa? Wah, babe munafik, babe khianat. Gue lagi amalkan hadis Nabi. Silaturahim kepada orang yang jelek-jelekin lo. Saya datengin Guntur Romli, saya datengin Ade Armando, dan semuanya menolak. Akhirnya ketemu di pemakaman. Lagi ketemu di pemakaman, dipoto, disebar. Katanya udah masuk kelompok itu. Naudzubillah, summa naudzubillah kalau masuk. Tapi kalau silaturahim, kita berhak silaturahim kepada siapa? Kepada orang yang ludahin aja. Masa mau mengamalkan silaturahim tiba-tiba menjadi pengkhianat? Betul apa tidak? Takbir. Jangan pernah gentar ketika berbuat baik. Biarkanlah Allah yang menilai apa yang kita lakukan, saudara. Biar kata keluar dari tempat pelacuran, biar kata mati dalam menggenggam minuman keras, asal Allah nilai baik, semuanya beres.
Ustaz contohnya sadis. Memang demikian terjadi dalam pemerintahan Bani Utsmaniyah tahun 1600-an. Ketika zaman Sultan Murad berkuasa, seorang lagi jalan dan kemudian terantuk batu masuk ke solokan. Kepalanya terbentur dasar solokan, berdarah, mati. Baru saja keluar dari komplek pelacuran dan di tangannya masih ada minuman keras. Sultan Murad nggak sengaja lewat. Siapa ini? Udah berapa lama dia mati di sini? Kata penduduk sekitar, kami tidak mau menyelenggarakan jenazahnya, Sultan. Kenapa? Dia ini tetangga kami. Kita tahu tiap hari kerjanya pelacuran. Tiap hari, nggak pernah break. Dan tiap hari dia bawa minuman keras seperti ini. Tiap hari, Sultan. Ini orang fasik. Kami nggak mau menyalahkannya. Tapi dia Muslim. Tidak. Apakah dia sholat? Sholat. Tapi dia fasik. Kami nggak mau sholatin. Ya udah, kata Sultan Murad. Ini kisah nyata, Pak. Tercantum dalam beberapa kitab. Antar saya ke keluarganya. Diantar ke keluarganya. Dan istrinya menangis. Dan istrinya berkata, Sultan, ini suami saya orang baik. Bagaimana kau bisa bilang ini orang baik? Dia mati, baru saja melacur dan dia mati dengan mabuk. Bagaimana dia orang baik? Ketahuilah Sultan, suami saya ini orang baik. Dia nggak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Suami saya punya toko yang paling besar di pusat kota. Itulah toko dia. Setiap hari berlimpah keuntungan. Dan dia ingin berbuat sesuatu. Dia tidak bisa dakwah, dia tidak bisa ceramah, dia tidak bisa ngajar, dia tidak bisa baca kitab. Yang dia bisa, dia berdagang. Dan keuntungannya setiap hari di booking itu 10 pelacur di komplek, kan ada 10 orang. Di booking itu semua disuruh pulang supaya anak-anak muda di sini tidak sempat melacur. Di booking setiap sore. Tahukah Sultan, minuman keras itu adalah ada toko di ujung sana yang masih jual minuman keras. Setiap hari diborong minuman keras itu dan dibuang di kamar mandi. Itulah yang dikerjakan suami saya. Dia berdagang, dia sampai sukses, tapi keuntungannya untuk itu semua. Saya sudah ingatkan Sultan, kalau kau begini, tidak ada orang yang mau menyalahkanmu karena kau dianggap fasik, karena kau setiap hari masuk komplek pelacuran dan kau setiap hari menggenggam minuman keras. Apa kata suamiku? Suamiku berkata, Sultan, biarlah, nggak apa-apa, minimal saya bisa punya kontribusi kecil untuk menghindarkan anak muda di lingkungan ini tidak melacur dan tidak minum minuman keras. Tahuilah wahai istriku, aku insya Allah akan disolati oleh Sultan dan disolatkan oleh seluruh ulama yang ada di Turki ini. Sultan menangis mendengar cerita itu dan berkata kepada pengawalnya, besok saya undang semua ulama di Turki dan saya yang akan mimpin sholatnya, jenazahnya. Subhanallah. Itulah orang-orang yang berlaku ikhlas. Sebagaimana Pak pimpinan tadi, ya, Pak Faras tadi berkata apa? Kebaikan bisa jadi tidak ikhlas, tapi keikhlasan pasti mengandung kebaikan. Itulah namanya Sultan si Fulan itu ya, yang ada terjadi pada Sultan Murad. Maka keluar dari manapun jangan kau tuduh saudaramu khianat, jangan kau tuduh saudaramu maksiat, walaupun dia keluar dari tempat pelacuran. Kau tidak tahu apa yang dilakukannya, kau tidak tahu perjuangannya. Ini yang harus kita sampaikan di suasana yang penuh dengan fitnah ini. Bukan saya membela diri, tapi saya berkata, biarlah ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman mencaci selama Allah ridho, saya gak akan peduli. Yang penting Allah ridho, yang penting tetap dalam satu perjuangan menegakkan nilai kalimatillah, meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini. Itu yang kita perjuangkan. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, silaturahim mengandung pengertian silah menyambung dan rahim kasih sayang. Ada orang yang nyebelin gak di handphone?
Ada nggak? Selama ini kita apain? Blokir. Ada orang yang nyinyir nggak di sosial media? Banyak-banyak apa gue? Banyak-banyak apa gue? Apa ada yang saya blok? Ada sedikit. Kalau keterlaluan. Tapi mayoritas tidak. Kalau di handphone tidak. Kenapa? Ini peluang. Ini peluang. Jangan blok WA dia dan berikan, demi Allah saya mencintainya. Bilang begitu. Ketawa itu menunjukkan penolakan. Itu peluang. Yang nyinyir undang minum kopi yuk di rumah saya. Saya undang. Dasar lu pengkhianat tuh, dasar lu munafik, dasar lu. Kapan-kapan kalau lewat rumah mampir ya. Gak ada masalah. Kenapa? Karena peluang. Bukankah Allah tambah 1 tahun atau 1 hari atau 1 masa umur kita ketika kita menyambung silaturahim? Hei, orang yang fitnahmu itu peluang dari Allah untuk membuka rezekimu. Bukankah menyambung kembali silaturahim yang putus itu diganjar di dunia dengan ditambah umur dan dipanjangkan rezeki? Jangan blok orang yang fitnahmu. Jangan blok orang yang ambil kedudukanmu. Jangan blok orang yang menyakitimu dan yang memfitnahmu. Rangkul dia, peluk dia. WA sekarang kalau berani. Kapan-kapan kita makan siang? Sebentar. Saya tunggu. Pokoknya saya tunggu sekarang. Terutama ibu-ibu. Biar ada gunanya hafal ini. Jangan masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Oh ya bagus, ya mencerahkan, ya bagus. Nah, saya tak memerlukan pujian itu. Sayyidina Ali berkata, jangan pernah ceritakan siapa dirimu. Jangan pernah jelaskan siapa dirimu. Yang membencimu gak bakal percaya. Dan yang mencintaimu gak butuh itu. Ya Bu, sekarang buka blog itu, buka sekarang. Biar ada gunanya blog ini. Buka. Unblock, buruan unblock. Lalu WA begini. Minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Maafkan kalau saya ada salah. Cepetan. Kedudukanmu diambil ya, balas dengan begitu. Kamu difitnah ya, balas dengan begitu. Jabatanmu dirampas ya, balas dengan begitu. Kamu jadi pesaingnya ya, balas begitu. Usahamu diambil, balas begitu. Dan lihat keajaiban apa yang akan datang kepadamu. Saksikan, tunggu keajaiban apa yang datang kepadamu. Boleh jadi encok kita itu karena kita masih marah sama teman. Boleh jadi asam urat tinggi banget karena ada simpanan itu. Ya Allah, Bu, Pak, baca deh buku Dr. Skinner. Itu buku wajib kedokteran itu. Halaman depannya udah ada ditulis 4 dari 5 ranjang di rumah sakit karena psikosomatik. Ini dokter kelas dunia, profesor dokter yang seumur hidupnya mengobati pasien, bukan yang baru-baru. Halaman depan diakui sedunia ini Dr. Skinner. Apa dibilang? 4 dari 5 ranjang di rumah sakit karena penyakit psikosomatik. Yang asam urat lah, yang jantung lah, yang koroner lah, yang diabetes lah. Awal mulanya psikosomatik. Psikosomatik itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu suatu malam. Wahai Ali, kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan satu perbuatan
yang apabila kau lakukan, oh bereslah hidupnya. Siddiqin wa syuhada wa salihin, lewat kedudukanmu lebih tinggi daripada siddiqin wa syuhada wa salihin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau ya Rasulullah? Apa katanya? Maafkan semua orang yang bersalah padamu hari itu. Baru dikatain kadrun marah. Saya juga dikatain. Dan saya bilang, ya saya kadrun. Mau apa? Nggak apa-apa. Ya. Dulu dikatain kampret. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kampret ada yang jadi pahlawan. Batman. Kita akhiri semua itu, nggak ada lagi soal cemong kampret. Semuanya adalah anak-anak bangsa. Setuju? Nggak ada lagi kodran kadrun karena mereka pemecah belah. Nah, teman-teman sekalian, sampai di mana tadi sebelum kadrun? Batman. Batman pahlawan. Diambil, ketika diambil kedudukan, berikan pesan yang terbaik untuk silaturahmi. Minta izin doa. Saya bilang gitu tadi. Kadang-kadang saya nggak tahu saya ngomong apa. Begitu ikhlasnya, begitu plongnya, begitu lepas. Pak, kalau ikhlas itu nggak ingat-ingat Pak. Kalau masih ingat-ingat nggak ikhlas. Karena kata guru saya, ya ikhlas itu seperti buang air besar. Nggak ada yang lebih ikhlas daripada buang air besar. Maaf. Ini filosofi ikhlas, ya. Karena kalau kita buang air besar, pertama kita mau orang lain lihat atau enggak? Hah? Enggak dong, enggak. Habis buang air kita enggak siram. Cepetan lihat tai gue. Enggak mungkin. Kita pengen jangan sampai kelihatan guru-guru kita flash. Betul apa tidak? Betul. Kedua, habis buang air kita pikirin enggak tadi warnanya apa ya? Kan kita lupain. Benar enggak? Wih, keras banget buang air. Yang ketiga, kita semua kita beresin. Gak bakal kita sisain. Ntar simpen buat jam 9. Ntar simpen buat jam 11. Simpen gak? Enggak kan, sekali mulus keluar semua kan? Itu ikhlas. Ikhlas tuh begitu. Gak boleh orang lain tahu. Gak bakal diingat. Tuntas semua. Itu ikhlas. Ya. Dan gak bakal juga kita pamerin ke orang. Ya kan? Malu kita, ini gue lagi nih. Itulah ikhlas. Maka itulah kalau mau belajar ikhlas dari situ. Makanya saya ikhlas banget kalau ngomong, sampai gue lupa gue ngomong apa barusan. Kalau nggak direkam, saya punya rekamannya ya. Kalau dikasih ya, ke haikalasan@gmail.com. Nama saya sn2@gmail.com. Kirimkan via Google apa? Drive. Ya. Nah, ibu bapak sekalian, coba biar ada gunanya. Tolong dibuka unblock sekarang. Dan lihat, saya mau buktiin nanti email ke saya. Ustaz luar biasa Ustaz, penyakit saya jadi hilang nih gitu, beneran? Rasulullah, sampai Rasulullah hadis tadi, ya ampun. Rasulullah bilang kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, maukah kau akan aku tunjukkan satu perbuatan yang akan mampu membuat kedudukanmu lebih tinggi daripada as-siddiqin wasyuhada was-salihin? Mau ya Rasulullah? Satu, maafin semua yang bersalah pada hari itu. Lepas. Maka saya bilang sholat hajat sebelum tidur, sholat taubat sebelum tidur cuma 2 rakaat ya Allah. Sholat taubat sebelum tidur 2 rakaat. Sholat witir boleh kalau khawatir bablas, kalau yakin bangun tahajud, kita sholat witirnya setelah tahajud. Lalu bilang ini, Allahumma ya Allah, amsayna ala fitratil Islam, wa ala kalimatul ikhlas, wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la millati abina Ibrahim, hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, la ilaha illa anta, al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat kullahu jaqahu wa jalahu wa awalahu wa alaniyahu
Wasirrahu wa ma anta a'lamu bihi minna ya Allah. Wabil khusus ila akhina, sebut yang nyebelin itu. Sebut yang nyebelin itu. Sebutkan namanya. Ya Allah, dia telah memfitnah. Aku ikhlas ya Allah. Ampuni kesalahannya. Tidur dengan senang, tenang dan damai. Hari itu asam urat normal. Diabetes turun. Debaran jantung kembali indah, berdegup sesuai dengan asma Allah. Baru satu. Rasulullah sampaikan berikutnya, berikan hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan hadiah kepadamu. Kita kagak, kita kasih hadiah kepada orang yang ngasih hadiah sama kita. Itu bagus, itu BEP, break even point, pahalanya impas. Lo kasih gue, gue kasih lo. Tapi yang pahala kita berlipat ganda, cari orang pelit. Tetangga yang paling pelit siapa? Kasih kongguan sama sirup marjan. Jangan isinya rangginang. Isinya pas dibuka wafer legend wafer kongguan yang paling atas, kasih dia. Nah, kalau yang dekat itu jangan kasih kongguan ya. Kasih kue lapisnya betul lah gitu ya. Yang ketiga kata Nabi, hubungin, sambung orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Tiga nih. Jadi dalam angkatan ini tiga yang kita mesti terapin. Tiga-tiganya terapin, kau akan terkejut melihatnya. Tiba-tiba kau rezeki berlimpah ya. Tiba-tiba kau proyek goal. Tiba-tiba objekan mulus. Dari tiga itu. Gak percaya, buktiin. Maafkan semua orang bersalah padamu. Bu, maafin. Dan ibu terutama maafin suamimu. Lupakan kesalahannya. Lupakan WA-nya dia dengan wanita itu. Itu cuma kenakalan sesaat. Percayalah. Saya ketua MKI, Majelis Keluarga Indonesia. Anggotanya sudah sampai 80.000 orang. Saya ketuanya, tiap hari mendapat curhatan ibu-ibu yang suaminya begini. Nasihat saya sama, ibu dapat amanah dari Allah untuk memperbaiki tingkah suamimu yang gak beres itu. Jangan kecewakan Allah dengan kau tinggal dia atau kau minta cerai. Tapi bilanglah kepada Allah, ya Allah saya siap memperbaikinya. Gitu. Lalu berlakulah lebih genit dari perempuan di luar, lebih wangi dari perempuan di luar, dan percayalah itu hanya kenakalan sesaat. Doakan, sholat tobat bersama, dan dia akan kembali ke pangkuanmu. Biasanya singa itu akan kembali menjadi kucing ketika kau mengelus kepalanya, begitu, ya. Mantap banget. Baik, saya tidak berpanjang kalam karena sudah menyampaikan maksud inti dan utamanya. Bergabung dengan Majelis Keluarga Indonesia karena di sana tempatnya kita ngobrol. Nggak boleh ngobrol politik, bahkan nggak ngobrol fikih. Kalau ada yang berkata bagaimana niat, langsung di reject. Bagaimana caranya sholat, langsung dihapus. Tanya kalau sholat, kalau fikih, tanya Ustadz Abdul Somad. Bagaimana Quran bilang coret, tanya Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana kalau kita menumbuhkan semangat yang hebat berapi-api, lihat video-video Habibana Habib Rizik. Kalau kita mau tanya bagaimana strategi jitu dalam silaturahim, dalam uswa, dalam asmaul husna dan penerapan Al-Quran, tanya Ustadz Makhtiar Nasir. Di Majelis Keluarga Indonesia tanya saya, hanya bicara soal mantu, mertua, ipar, laki, bini, tetangga, anak dan warisan. Itu di provokator itu, provokator rumah tangga. Itu di situ dibahas. Yang lain nggak boleh dibahas. Ustaz, bagaimana hukumnya? Coret. Ustaz, saya wudhu, nggak tanya di sini, tanya yang lain. Tanya soal ipar, tanya soal mertua yang kadang-kadang nyebelin, tanya. Bagaimana menaklukkan laki yang bandel? Tanya Bu. Bagaimana mengajak anak yang susah diajak sholat? Tanya FKI.
Bagaimana anak kita tuh bandel, pacaran, TikTok, mulu handphone, mulu. Bagaimana solusinya? Tanya MKI, karena kita spesialis di bidang itu. Insya Allah dengan bergabung dengan Majelis Keluarga Indonesia yang lintas batas, lintas provinsi, lintas agama bahkan, karena seni bersifat psikologis dan itu memang bagian saya. Mudah-mudahan kita bisa membuat Indonesia lebih tenang, lebih makmur, lebih damai, lebih kompak, lebih bersatu, lebih ukhuwah, dan itulah niat kita semua. Memang orang sujud luar biasa tinggi derajatnya. Memang orang puasa banyak dapat baburoyan. Memang orang bersedekah itu dilipat gandakan. Tetapi bukan itu semua kesempurnaan iman. Kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Wa khairukum khairukum li ahli, wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Dan sebaik-baik kalian yang paling baik dalam memperlakukan keluarga. Itulah fungsi kita semua. Mudah-mudahan Haflatul Id hari ini bisa berkesan dan bisa membuat kita unblock semua musuh. Caranya di depan hurufnya teman kita yang suka nyebelin, yang ngeselin, yang utang mulu, yang minjem mulu, ya, yang nyari masalah mulu, kasih depannya huruf Z. Biar apa? Biar forwardnya gampang. Forward ke semua yang depannya huruf Z. Maafin kalau saya salah gitu. Minal aidin wal faizin gitu. Makan siang yuk kapan-kapan gitu. Forward semua dan lihat perubahan apa yang terjadi pada rezekimu, pada kesehatanmu, dan pada indahnya keluarga. Habibullah wa alaikum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.